Selamat sore teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video sekali ini yaitu teknik dorong samsak, melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya. Jadi teknik dorong ini perlu kita perhatikan karena di saat kita akan melemparkan kaki ke badan samsak dengan menggunakan gayungan samsak yang menuju ke arah kita, maka diperlukan suatu tata cara atau teknik agar kita tidak terdorong oleh samsak, sebaliknya supaya tenaga yang kita keluarkan di saat menyentuh bodi samsak itu benar-benar efisien. Maka untuk itu diperlukan jarak untuk melakukan tendangan ke badan samsak, baik itu dengan menggunakan teknik loncatan ataupun perpindahan kaki dari kaki belakang menuju loncatan sedikit saja ke badan samsak. Selanjutnya, sebelum kita melakukan teknik tendangan atau mendorong samsak, sebaiknya dilakukan pelatihan beberapa senam yang efisien menurut hemat saya. Gerakan senam seperti peragaan yang saya bawakan dengan menekuk lutut, menggetarkan atau menggerakkan kaki yang berguna untuk mengencangkan otot-otot paha, seperti menjulurkan tangan ke depan, menggerakkan tubuh dengan catatan kaki di dua tanah itu dijinjit, dan rasakan ketika kita melakukan gerakan seperti ini otot-otot bergerak pada paha, yaitu paha kanan dan juga tumit betis. Pelatihan senam sebelum melakukan gerakan yang cukup memerlukan fokus ataupun konsentrasi ke badan samsak, sebaiknya dilakukan beberapa gerakan yang ada kaitannya, otot-otot yang berkolaborasi dengan langkah-langkah ataupun gerakan nantinya yang kita gunakan pada pelatihan selanjutnya. Jadi beradalah pada posisi selalu meluruskan kaki, karena ini sangat penting sekali dalam menekukan tekukan pada paha. Salah satu kaki ditekuk 90 derajat di depan dan satu kaki diluruskan. Gerakan senam seperti ini yang simpel, kelihatannya mudah, dan juga melakukan penekanan-penekanan sedikit ke badan paha, yang tujuannya di saat melakukan gerakan dengan meluncurkan atau melontarkan kaki ke badan samsak, agar kita tidak terdorong dan sebaliknya kita yang mendorong samsak sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah melakukan pelatihan-pelatihan tersebut, kembalilah dengan beberapa sedikit agak berdiri. Yang tadinya kita dengan posisi rendah, sekarang dengan posisi berdiri, yaitu dengan catatan tumit-tumit yang ada pada kaki di atas otot-otot tumit kaki itu betul-betul bergerak atau sudah siap di saat melakukan lontaran atau membenturkan kaki pada bodi atau badan samsak. Dan juga lakukan sedikit speed, gerakan yang lincah, baik ke kanan ke kiri, menggoyangkan pinggul. Semuanya ini bertujuan yang nanti ada hubungannya dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan. Sebelum melakukan full power atau menggunakan tendangan sepenuhnya, lakukan gerakan kecil-kecilan atau istilahnya kita melakukan warming up, agar pada akhirnya ketika melakukan gerakan yang sepenuhnya melontarkan kaki ke badan samsak, tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan seperti keselio, cedera, dan yang paling penting adalah kita tidak terdorong oleh bodi samsak. Dan sebaliknya, sesuai dengan judul pada video ini, teknik melatih dorongan ke badan samsak. Dan ketika badan atau suhu tubuh kita sudah mulai agak panas, lakukan kembali gerakan agak menambah speed, yang tadinya dengan gerakan agak pelan dan selanjutnya ditambahkan speed dan juga power yang lebih dari latihan awal tadi. Mulailah dengan gerak-gerakan yang agak lincah, yang tentunya juga penambahan tenaga, penambahan speed akan terbawa atau terikuti oleh gerakan kecepatan ketika kita melakukan gerakan dengan powerful.
Nah, setelah merasa badan panas, sekali lagi lakukan gerak-gerakan yang akan kita gunakan nanti. Nah, gerakan seperti yang saya peragakan ini, kaki belakang mendorong kaki depan yang menuju ke badan samsak, itu tergerak atau didorong oleh otot-otot yang ada pada betis. Kembali melakukan gerak-gerakan sedikit. Nah, inilah teknik atau saya gunakan putaran lambat ketika samsak datang ke daerah kita. Nah, dorongan kaki, perhatikan dorongan kaki setelah tapak kaki menyentuh, ini terdorong dia. Jadi setelah tapak kaki menyentuh badan samsak, itu ada dorongan tenaga yang kita lontarkan ke badan samsak. Diperhatikan juga posisi badan tidak boleh terlalu condong ke depan dan juga terlalu condong ke belakang. Dan beberapa video yang telah saya berbagi pengalaman pada teman-teman, gerakan kaki yang di bawah itu sama sekali tidak boleh goyah, karena dia akan menjadi tumpuan di saat kaki kanan seperti contoh ini mendorong ke badan samsak. Jadi kaki belakang yang bertumpu ke tanah itu sama sekali tidak boleh goyah. Kalau ini goyah, otomatis power yang dilontarkan pada kaki kanan itu akan menjadi terbagi, artinya tidak fokus dia di saat dorongan samsak dengan kaki kanan kita lakukan. Perhatikan ayunan samsak ya cukup lumayan. Tekanan samsak yang datang ke badan kita, kalau teori nantinya kita gunakan untuk melakukan sentakan ke badan samsak itu tidak tepat atau belum kita pasis dengan teorinya, otomatis kita akan terdorong. Nah, harapan inilah yang kita tidak inginkan pada pelatihan, sehingga sesuai dengan keinginan di saat melakukan latihan dengan menggunakan full power kepada badan samsak, tidak terjadi dorongan. Nah, gerakan beberapa yang tadi gerakan yang telah saya peragakan untuk mendorong ke badan samsak, yaitu satu, kaki yang di depan itu setelah menyentuh badan samsak mendorong samsak, dan kaki yang di belakang tumpuannya benar-benar menjadi tegak lurus, artinya dia akan memberikan bantuan yang terakhir setelah kaki kanan kalau kita menggunakan kaki kanan dalam sentakan ke badan samsak. Nah, terus saya lakukan pelatihan-pelatihan secara kecil-kecil sebelum melakukan gerakan maksimal, agar di saat menggunakan full power ke badan samsak, teori dan gerakan tubuh kita benar-benar menjadi maksimal. Nah, ini adalah getaran pinggul. Bisa gunakan dengan putaran video sedikit lambat agar lebih jelas. Ketika kaki kanan tapak telah menyentuh badan samsak, getaran pinggul atau gerakan pinggul yang kalau kita tidak perhatikan dengan seksama seolah-olah tidak bergerak, padahal setelah kaki di belakang itu betul-betul lurus, getaran atau gerakan pinggul sedikit ada lejetan pada daerah pinggang dan pinggul itu ke badan samsak, dan juga posisi badan itu sangat mempengaruhi untuk dorongan setelah tapak tangan menyentuh pada badan samsak. Ini adalah gerakan lambat yang saya lakukan. Jadi tapak kaki mendorong, nah itu masih dalam posisi mendorong setelah tersentuh di bodi samsak. Faktor-faktor tapak kaki di bawah ataupun jangkar yang menumpuk ke tanah berkali-kali saya utarakan, itu sangat penting, dan juga getaran pinggul, posisi badan, kelurusan kaki. Ini akan menjadikan teori yang kita pelajari itu akan menjadi maksimal. Sekarang saya jelaskan atau kita narasikan gerakan samsak setelah dia mengayun. Kapankah kita melakukan lontaran kaki ke badan samsak lebih tepat? Menurut hemat saya, setelah samsak itu dia berada melebihi dari posisi lurus di tempat gantungnya, baru kita lakukan gerakan full. Nah, ini sekarang udah menggunakan dengan gerakan full. Jadi lontaran kaki
yang menyentuh badan samsak, terutama pada gerakan ini kita gunakan kaki kanan itu menjadi lurus. Ini beberapa gerakan lambat saya ulang agar lebih jelas. Posisi kaki di bawah, kaki kanan yang menyentuh samsak, termasuk juga posisi badan atau bodi kita, kecondongannya setelah tapak kaki menyentuh pada badan samsak. Itu arahnya jelas. Kaki kanan kita luruskan melebihi setinggi pinggang. Nah, kenapa samsak sering saya melakukan pelatihan dengan menggunakan tangan lurus itu jatuh? Ya, karena dorongannya adalah kaki kanan ke arah samsak, dan juga posisi gantungannya seperti gantungan kunci, karena ada terdorong oleh kaki, dan yang paling penting adalah karena arahnya menuju ke badan samsak agak melebihi pinggang, itu dia akan mengakibatkan posisi gantungan samsak setelah kena tenang itu menjadi lepas. Inilah gantungan seperti pancing, saya perlihatkan lebih dekat agar jelas. Nah, memang teman-teman kerabat semua, beberapa video yang telah saya tayangkan pada pelatih menggunakan medan samsak di saat melakukan tendangan dan tepat sesuai dengan teorinya, akhirnya samsak jatuh. Memang memerlukan sedikit ekstra waktu di saat samsak jatuh dan pada akhirnya kita mengambil. Ini paling tidak menjadikan suatu motivasi terhadap diri kita untuk mengukur tolak ukur kekuatan power ataupun posisi kaki setelah melakukan lentingan ataupun tendangan ke badan samsak. Nah, beberapa motivasi dari pelatihan menggunakan medan samsak seperti samsak jatuh, termasuk juga suara samsak itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang kembali ke poin pada narasi ini. Gerakan pinggul, perhatikan. Saya putar dengan gerakan lambat. Gerakan pinggul, sentakan pinggul untuk melakukan pull power kepada samsak itu sangat penting sekali. Jadi beberapa kuncinya kembali saya coba narasikan. Posisi kaki harus lurus di saat menyentuh samsak. Kedua, pancer atau kaki yang masih bertumpu di tanah itu betul-betul menjadi lurus. Posisi badan termasuk juga gerakan pinggul di saat setelah menyentuh, itu beberapa step atau kunci poin dalam melakukan tendangan lurus dengan menggunakan pelatihan medan samsak sebagai partner kita. Nah, gerakan kaki yang saya peragakan dengan tangan ini posisinya melebihi setinggi pinggang, dan gerakan pinggul itu akan menjadi juga kunci utama eksekusi terakhir dengan getaran gerakan yang begitu energik pada pinggul, karena dia akan mendorong. Nah, ini lagi kembali getaran pinggul. Kalau kita perhatikan, getaran pinggul akan memberikan dorongan terakhir setelah kaki kita tempatkan pada bodi atau badan samsak. Ini kembali saya lakukan beberapa tendangan walaupun tidak jatuh ya, karena gayungan samsak ke posisi kita belum tepat ya. Sekarang yang tendangan pada pelatihan keempat ini kemungkinan akan jatuh dia. Ya masih. Sekarang ya udah, sekarang kembali dia jatuh. Perhatikan begitu tersentak ya, posisi tangan dan juga memberikan andil penting terhadap posisi kaki di saat kita melontarkan ke badan samsak. Nah, semoga tayangan video-video saya berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat dalam melakukan pelatihan olahraga dengan menggunakan medan samsak bermanfaat. Di gerakan pinggul sekali lagi itu akan menjadi penting banget atau penting sekali. Dorong, ini dorong loncatan. Perhatikan gerakan kaki kiri sedikit meloncat ke depan untuk memberikan tekanan lebih keras pada badan samsak. Setelah teori tadi, apa yang saya narasikan di depan itu sepenuhnya sudah kita kuasai. Yang akhirnya sekarang adalah
memberikan kesempatan kaki kiri untuk mendorong ke depan. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali.